Menjelang diadakannya acara Haul Akbar Wali Songo yang rencananya mau diadakan pada tanggal 29 Juli 2023 mendatang di Masjid Istiqlal Jakarta, Kiai Imaduddin Utsman Al-Bandani merilis sebuah tulisan baru. Tulisan ini dimuat di RMI NU Banten. Kita saksikan bersama-sama ya. Muhammad Al-Azraq disebut Kiai Hanan sebagai kakek baru bagi Alawi. Yang demikian itu menurutnya terdapat dalam suatu manuskrip yang menjelaskan tentang subgenealogi Ba'alawi dari keluarga Al-Haddad. Menurutnya Alawi adalah anak Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Akbar Al-Azraq bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Tetapi jalur nasab ini pun ternyata deadlock. Dalam kitab-kitab nasab, Isa Ar-Rumi mempunyai anak 13 tetapi tidak mempunyai anak bernama Alawi. Lihat kitab Bahrul Ansab halaman 69. Lalu dalam kesempatan terbaru, Kiai Hanan juga mempunyai kejutan lain. Katanya, ia menemukan bahwa benar Ubaidillah anak dari Ahmad, tetapi bukan Ahmad bin Isa. Nah, ini kan beda lagi. Banyak sekali riwayat yang berbeda-beda dari nasab klan Ba'alawi ini. Ulama nasab mempunyai teori tentang cara mengidentifikasi nasab palsu. Di antaranya adalah nasab ini muttoribah atau sering berubah-ubah. Jadi jika suatu nasab itu sering berubah-ubah, maka bisa dikatakan bahwa nasab itu adalah nasab palsu. Penulis mencatat ada beberapa riwayat yang berubah-ubah dari nasab Ba'alawi ini. Pertama, Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kedua, Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ketiga, Alawi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq. Keempat, Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad, bukan bin Isa. Kelima, Alawi bin Abdullah bin Ahmad, bukan bin Isa. Kelima, Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham. Untuk yang terakhir ini, seorang ahli nasab yang bernama Syekh Ahmad bin Sulaiman bin Sobah Abu Bakroh At-Turbani menyatakan dalam tulisannya bahwa susunan nasab Ba'alawi dahulu tidak sama dengan yang beredar hari ini. Nasab mereka yang terdapat dalam musyajarah mereka dahulu adalah Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aon bin Musa Al-Qadim, sama dengan nasab Bani Ahdal. Sebelum penulis lanjutkan pembahasan nasab Ba'alawi, perhatikan nasab Ba'ahdal di bawah ini. Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aon bin Musa Al-Qadim. Lalu catat nama-nama yang sama dari Ba'ahdal dengan nama-nama yang sama dengan Ba'alawi, yaitu nama Ubaid, ada nama Isa, ada Alawi, ada Muhammad. Jadi ada kesamaan di nama-nama tersebut ya, baik di Ba'alawi maupun di Ba'ahdal ini ya. Setelah penulis mengkomparasikan dengan beberapa data, ternyata di dalam beberapa kitab keluarga Ba'ahdal, yakni Muhammad bin Sulaiman, leluhur keluarga mereka, ditulis datang ke Hadramaut bersama saudara kandung atau saudara sepupu yang merupakan leluhur Ba'alawi sekarang. Dari sini kita bisa memahami bahwa istilah Ba'alawi pada mulanya termasuk Ba'ahdal pula, karena leluhur mereka berdua bertemu di satu nama Alawi. Lalu Ba'ahdal memisahkan diri membentuk subkeluarga sendiri. Kemudian keluarga ini mengurut silsilah problematik mereka dengan sendiri-sendiri. Keluarga Ba'ahdal menemui tantangan berat sejak lama. Para ahli nasab menolak silsilah mereka yang berujung kepada Aon bin Musa Al-Qadim, karena diketahui dalam kitab-kitab nasab bahwa Musa Al-Qadim tidak mempunyai anak bernama Aon. Ba'alawi lebih waspada. Sejak abad 9 mereka telah merestorasi nasab problematik mereka ini dengan berpindah jalur dari Musa Al-Qadim kepada Ali Al-Uraidi melalui data Bajadid yang ditemukan dalam kitab As-Suluk. Nama Ubaid yang terdapat juga dalam silsilah keluarga Ba'ahdal diijtihadi menjadi Abdullah. Lalu nama yang lain disesuaikan. Sesuai janji penulis tentang ketidakmasuk akalan nasab Ba'alawi dilihat dari masa hijrahnya Ahmad bin Isa. Di sini akan penulis kemukakan bahwa dalam literatur Ba'alawi dikatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah bersama Muhammad bin Sulaiman leluhur Ba'ahdal pada tahun 317 Hijriah. Tetapi dalam literatur Ba'ahdal dikatakan bahwa Muhammad bin Sulaiman datang bersama leluhur Ba'alawi itu pada tahun 540 Hijriah.
Jarak perbedaan riwayat hijrah keduanya adalah 223 tahun. Lalu yang benar itu yang mana? Jadi memang sudah rancu ya ternyata nasab mereka itu ya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang tesis ilmiah atau kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu memang kuat ya, dan memang sulit untuk dibantah. Makanya ya wajar saja jika hingga kini para Habib Ba'alawi dari Yaman itu tidak berani melakukan debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena mungkin sudah tahu resikonya pasti akan kalah, sehingga mending tidak melakukan debat ilmiah. Dan jika memang demikian tidak mau melakukan debat ilmiah, maka bisa dipastikan dan bisa dikatakan bahwa Kiai Imaduddin itu memang benar. Buktinya mereka tidak bisa membantah, yakni para Habib Ba'alawi dari Yaman. Maka sampai di sini sudah jelas bahwa memang Ba'alawi itu adalah klan yang bermasalah. Sehingga misalkan keluarga Ba'alawi ini masih tidak terima atau masih menganggap atau merasa sebagai cucu Nabi, ya harusnya berani melakukan debat ilmiah. Tapi kalau debat ilmiah sudah takut karena khawatir akan kalah, ya mungkin cara satu-satunya adalah melakukan tes DNA. Sebab dengan tes DNA ini semua akan bisa terungkap, semua akan bisa terlacak bahwa para habaib dari Yaman itu benar-benar nyambung kepada Rasulullah ataukah tidak. Tapi kalau para Dzurriyyah Wali Songo itu beberapa sudah melakukan tes DNA dan hasilnya memang terbukti bahwa mereka itu tersambung kepada Rasulullah. Sementara kalau Wali Songo itu berdasar kajian kitab nasab itu terbukti, berdasarkan kajian sejarah terbukti, berdasarkan data juga terbukti, kemudian diperkuat lagi dengan tes DNA juga terbukti bahwa mereka tersambung pada Rasulullah, sehingga bisa dikatakan bahwa nasab Dzurriyyah Wali Songo itu tidak diragukan lagi karena kebenaran dan keotentikannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kalau Ba'alawi ini kan hingga saat ini memang masih meragukan dan bisa dikatakan tidak benar. Maka wajar saja jika saat ini Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu menjadi semacam momok yang menakutkan bagi para Ba'alawi ini. Dan tak segan-segan juga ada penggiringan opini yang mengatakan bahwa Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah orang yang benci dengan cucu Nabi. Ada yang bilang Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah pemecah belah bangsa. Jadi banyak sekali framing atau tuduhan atau fitnahan yang diarahkan kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sebab hal ini memang sangat berbahaya bagi mereka. Penemuan atau kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu memang membahayakan nasab dan nasib mereka di Indonesia ini. Sehingga wajar jika mereka itu melakukan hal-hal yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan aturan agama. Misalnya menyebarkan fitnah, memframing yang jahat, dan lain sebagainya. Kemudian kalau soal framing bahwa Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu membenci Dzurriyyah Nabi, itu adalah salah total. Sebab Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah merupakan salah satu Dzurriyyah Wali Songo. Jadi beliau itu sudah terbukti sebagai dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi. Jadi bagaimana mungkin beliau yang seorang dzurriyyah Nabi itu kok membenci dzurriyyah Nabi? Ini kan sudah tidak masuk logika dan sudah tidak masuk akal. Makanya mulai sekarang harus kita gaungkan kebenaran yang diungkapkan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa nasab Ba'alawi itu memang terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jika sebuah kebenaran itu cuma didiamkan saja, tidak digaungkan, tidak disuarakan, maka kebenaran itu suatu saat akan dianggap sebagai sebuah kebohongan. Sementara jika sebuah kebohongan itu disuarakan terus, digaungkan terus, maka bisa disalahpahami itu sebagai sebuah kebenaran. Makanya sekarang itu saatnya kita untuk bersuara, menyuarakan kebenaran. Salah satunya adalah kebenaran tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tersebut.